saya pikir kita tidak ada motif tidak menyenangi partai politik. Oke. Cuman problematikanya untuk person-person tertentu di partai politik, kita ketahui punya catatan masalah. Pak Adis Kadir tidak lepas dari catatan itu, terutama peristiwa Agustus. Ya. Bayangkan ada orang yang membuat kemarahan seluruh orang di Indonesia jadi wasit konstitusional kita. Persis itu yang kita dengar, hal yang sama, pesan DPR untuk Pak Innocentius, dan pesan yang sama itu juga disampaikan ke Adis Kadir. MK bukan tidak pernah menyimpang. MK bahkan pernah sangat menyimpang dengan putusan terkait Mas Gibran misalnya. Lalu memperbaiki diri. Nah ini membuat orang politik tidak nyaman. Ya kemudian kayaknya perlu ditempatkan cepu-cepu kita lah. Seolah-olah gitu ya. Seolah-olah gitu. Analoginya gitu. Tapi ya. mudah-mudahan Pak Adis Kadir nggak begitu. Tapi pasti ada kaitan lah. Nah DPR nggak nyaman. Pengennya tetap pilkada tidak langsung di DPRD. Kalau mereka ubah undang-undangnya, dibatalkan MK, selesai cerita mereka. Ya. Mereka perlu dulu memastikan hasil pertandingan dengan meletakkan komposisi hakim. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno di acara Kelas White unggulan nomor 1 Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti napol. Kagak ada di tepan mana ini, sepi banget lah. Aduh, parah ini dah. Pagi hari ini padahal kita sudah kedatangan pakar hukum tata negara, udah Ferry Amsari. Gimana dah? Gimana Mas Tatang sejak sendirian nih, sepi nggak? Sepi banget dah. Tapi gimana? Vito gimbal. Aduh, gimbal. Malah jadi PR sekarang. Oh, PR. Gimbal nih. Persiapan menuju 2029 ya. Ya itu tuh Vito ya 2029, kayak dia udah lebih dulu cabut ini. Itu wah parah itu. Ya duit juga yang memisahkan kita. Nah, kita membahas situasi Jakarta ini mendung terus, mendung situasi ya, mudah mendung, hujan, banjir lagi. Semendung situasi yang terjadi di Senayan kayaknya kemarin soal pemilihan calon hakim konstitusi kemarin dah. Iya. Saya dulu berpikir Mas Tatang, peristiwa pergantian Aswanto dengan Hakim Guntur Hamzah adalah peristiwa yang paling memalukan dalam proses seleksi hakim konstitusi. Oke. Tapi ternyata ada yang lebih memalukan. Ini tidak hanya melanggar prinsip seleksi yang mestinya ada sesuai dengan Undang-Undang MK dan Undang-Undang Dasar tentu saja, tetapi juga melanggar etika ya. Bahkan menurut saya melanggar logika dalam batas penalaran yang wajar ya. Wah, melanggar logika dalam batas penalaran wajar. Nggak sesuai nalar lah sederhananya gitu ya. Oke. Dalam pergantian dari Innocentius ke Adis Kadir ini. Ya, satu, proses seleksi sudah jadi kebiasaan tertutup. Ya. Padahal kalau dibaca prinsipnya di Undang-Undang MK itu harus terbuka. Dulu sebelum kasus Aswanto itu kan kita tahu prosesnya cukup terbuka, diumumkan di media dulu, di koran-koran, bahkan ada televisi kalau saya tidak salah. Lalu nanti para calon, orang yang merasa syaratnya terpenuhi, daftar Mas Tatang. Jadi profesor doktor yang punya catatan record yang bagus mendaftar, seleksi administrasi, dianggap layak, di fit and proper oleh DPR. Orang bisa nonton, orang bisa kasih masukan ya. Wah, ini kayaknya bagus nih gitu kata publik ya. Tapi track recordnya bermasalah, dikasih masukan ke DPR. Nah, semenjak beberapa seleksi hakim konstitusi yang lalu, memang DPR punya kecenderungan untuk
tanpa basa-basi menunjuk orang tunggal. Tunggal itu terjadi di kasus Pak Guntur Hamzah. Tunggal ditunjuk, lalu di fit and proper test, lalu dinyatakan diumumkan sebagai hakim konstitusi yang baru. Walaupun secara konsep aneh juga ya, karena Pak Aswanto nggak ada kesalahan, belum waktunya pensiun. Gitu. Langsung diganti. Bisa diganti begitu. Nah itu proses yang tidak terbuka itu menjadi catatan penting keanehan di dalam proses seleksi MK. Kedua soal syarat konstitusionalnya. Pasal 24C itu kan mengatakan hakim konstitusi itu adalah orang yang berintegritas. Oke. Nah, lepas dari cerita soal partai politik dan yang lain, saya pikir kita tidak ada motif tidak menyenangi partai politik. Oke. Cuman problematikanya untuk person-person tertentu di partai politik, kita ketahui punya catatan masalah. Pak Adis Kadir tidak lepas dari catatan itu, terutama peristiwa Agustus. Ya. Bayangkan ada orang yang membuat kemarahan seluruh orang di Indonesia jadi wasit konstitusional kita. Lalu kalau dilihat track recordnya dengan syarat yang lain, harus seorang negarawan. Menarik itu Mas Tatang. Negarawan itu sepemahaman saya adalah orang yang lebih dulu mendahulukan kepentingan negara dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Itu negarawan. Ya, itu negarawan. Okay. Nah, Pak Adis Kadir di catatan kita lebih dahulu mendahulukan menaikkan gaji anggota DPR dibandingkan guru honorer. Iya. Nah, itu bagi saya ini betul-betul negarawan atau tidak. Catatan ketiga adalah syarat paham ketatanegaraan dan konstitusi. Oke. Meskipun dia seorang sarjana hukum, belum tentu dia punya kepahaman ketatanegaraan dan konstitusi. Kalau mau kita akademikkan, apa sih jurnal yang ditulis oleh Pak Adis Kadir yang bisa dinilai itu sebuah pemikiran monumental sebagai seseorang yang paham ketatanegaraan dan konstitusi? Itu kayaknya jadi pertanyaan gitu ya. Iya, jadi pertanyaan besar. Jadi nggak bisa juga DPR asal sarjana hukum pilih Ferry Amsari, tukang ngobrol di podcast, paham konstitusi, nggak begitu cara penilaiannya. Oh, dia anggota DPR, apalagi gitu ya. Bukan begitu penilaiannya. Oke. Jadi ada persyaratan yang dipermasalahkan. Dan kita ketahui ada standar etik yang ditabrak. Apa standar etik? Ini orang sudah diundang, datang, dipilih, diumumkan sebagai hakim konstitusi terpilih, tiba-tiba diganti. Ya, dalam kasus Pak Innocent udah rapat paripurna foto. Oh iya, macam-macam itu. Mungkin sudah foto-foto, ada yang ngucapin selamat. Ya. Karangan bunga sebesar gaban di depan rumahnya. Ya. Beberapa acara MK udah datang itu udah. Bayangkan apa standar moral dan etikanya DPR, orang yang sudah mereka pilih sendiri, tiba-tiba tanpa ada babi bube, tanpa ada angin, tiada hujan, tiba-tiba diganti. Bagi saya aneh dan merusak moralitas. Ada standar etika yang bermasalah di seluruh DPR terkait kasus ini. Ada standar etika yang merusak. Ya, itu makanya kalau ini saya aja ya, tiba-tiba Mas Tatang, bro, datang dong, gaspol. Oke bro, sudah ada di lobi. Ditelepon Mas Tatang, bro, minggu depan ya, kami ada tamu lain yang bicara. Kira-kira apa yang saya akan ucapkan ke Mas Tatang? Ya benar. Bro, kita gaspolnya bukan sekali ini, keterlaluan Anda. Iya. Dan itu yang terjadi dengan DPR. Ngundang orang, udah datang, dipilih, tiba-tiba 2 minggu menjelang pelantikan hakim konstitusi diganti. Dan prosesnya, tapi sebenarnya udah sendiri kaget gak tiba-tiba muncul kaget. Adis Kadir itu? Bukan hanya kaget ya. Selentingan bisikan tuh belum. Kalau di seleksi MK kan, kalau dibicarakan yang kemarin-kemarin kan kita juga kaget kok tiba-tiba tidak ada pengumuman. Nah ini yang lebih kagetnya ini, yang bagian ini lebih kaget dari itu, bahwa tiba-tiba tanpa ada suatu apapun yang menjadi masalah
di Pak Innocentius, ya lepas proses seleksinya sama ya, tertutupnya. Tapi kita tidak melihat ada problematika seseorang ini walau sudah dipilih patut diganti. Apa sih masalah Pak Innocentius? Alasannya nggak jelas juga ya. Saya nggak setuju ya pola seleksinya karena sama-sama tertutup calon tunggal. Tapi masalah dia setelah dipilih apa sehingga bisa diganti. Jadi bagi saya DPR memang sedang melakukan cherry picking ya. Apa yang dia suka dia akan pilih, yang tidak suka dia buang. Nah, ini yang terjadi di kasus Pak Innocentius. Nah, mungkin juga ini bicara komposisi hakim konstitusi perlu dipastikan. Kan banyak undang-undang DPR yang gagal, bermasalah, dan ke depan juga perlu diselamatkan. Jadi persis itu yang kita dengar, hal yang sama, pesan DPR untuk Pak Innocentius, dan pesan yang sama itu juga disampaikan ke Adis Kadir. Yaitu ingat bahwa undang-undang DPR, Anda ini perwakilan DPR, jangan kemudian mempermasalahkan undang-undang yang dibuat oleh DPR. Kalau untuk Pak untuk Pak Adis Kadir bahkan lebih eksplisit. Ingat ya bahwa kita buat undang-undang bersama dengan Anda. Itu tersampaikan itu saya. Iya, tersampaikan. Tersampaikan itu. Tersampaikan. Secara forum terbuka kemarin itu ya. Iya. Oke. Artinya di situ bisa jadi kita bilang bahwa intervensi yang dilakukan pada Mahkamah Konstitusi yang harusnya memang jadi penjaga konstitusi kita akhirnya dilakukan secara sadar dan terbuka oleh DPR. Iya, jadi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi, puncak kekuasaan kehakiman kan sifatnya merdeka. Tapi secara politik mereka sadar bahwa hakim konstitusi itu kalau diisi orang-orang benar, maka seluruh penyimpangan penyelenggaraan kekuasaan negara akan diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh DPR harus dipolitiking nih barang. Harus ditempatkan orang-orang kita supaya undang-undang kita tidak bisa diributkan publik sebagai undang-undang yang bermasalah. Toh sudah dinyatakan sah oleh MK. Nah, tapi mereka tidak nyaman kalau MK menyatakan tidak sah. Nah, ini problematika kok wasit kemudian ditentukan oleh pemain. Bagi kami DPR itu salah satu para pihak di MK. Sejak kapan dalam sepak bola klub yang menentukan wasitnya? Misalnya di MU, Arsenal kalah kan? Terus kita sepakat menentukan siapa wasitnya. Tentu wasit ini nggak ada. Pasti nggak akan seru pertandingan. Dan wasit tidak akan menerapkan prinsip fair play karena ditentukan oleh pemain dan klub. Ya wajarnya ya yang menentukan wasit kan PSSI gitu ya, atau FIFA penyelenggara lah. Nah, supaya pertandingan bisa dinikmati dan putusan hakim adil. Jadi kalau kita lihat sih DPR ya sudah mulai merekayasa komposisi hakim konstitusi. Tapi sebenarnya kasus Adis Kadir katakanlah sebagai background politisi, itu kan bukan yang pertama kan. Kita tahu ada Pak Arsul Sani juga Pak Guntur, dan kemudian hari ini Adis Kadir. Artinya apa yang menjadi titik di mana kita harus mempersoalkan ini? Toh orang-orang partai politik sebelumnya udah masuk juga sebagai hakim konstitusi gitu. Iya. Kalau dilihat sejarahnya kan hakim konstitusi dulu memang secara kasat mata bisa dilihat ada orang-orang politik di dalamnya. Bahkan sejarahnya meskipun terdiri dari akademisi dan orang-orang yang luar biasa, kita tahulah relasi politiknya. Tapi mereka termasuk orang yang punya integritinya dijamin gitu ya. Dengan catatan track recordnya, dan kita tahu putusannya bagus. Begitu putusan generasi pertama dan kedua dibilang oleh publik sangat bagus, marwah MK tinggi betul di era itu, dan dihormati. Politisi kan mulai mikir, ini nggak bisa begini nih.
Harus kita pilih orang politik murni atau relasi politiknya ada. Dipilihlah Prof Mahfud, Hamdan Zulfa. Tapi perlu diingat catatan terhadap dua orang ini, meskipun mereka orang-orang politik, mereka adalah akademisi yang atau setidak-tidaknya catatan ilmiahnya bisa diyakini orang banyak. Ada banyak bukunya, tampil di forum-forum ilmiah begitu ya. Ya saya tidak nyaman dengan politisi masuk MK sebenarnya, tetapi orang ini punya catatan yang patut dihormati ya. Nah setelah itu tetap putusannya MK juga bagus gitu ya. Nah mulailah mereka memasukkan orang-orang yang bisa disandera secara politik ya. Jadi dari awalnya relasi politiknya jelas, mulai cari yang disandra. Akil Mokhtar, Patrialis Akbar gitu ya. Bahkan bisa dikatakan orang partai politik murni, bukan lagi cuman sampiran gitu ya. Oke. Nah kita bisa lihat kecelakaan sejarah menjelaskan bahwa orang politik punya kecenderungan menyimpangkan kekuasaan kehakiman itu. Karena apa? Mereka mau orang yang punya komitmen. Kalau enggak kasus Anda akan kita keluarkan gitu ya. Nah itu juga yang kita pikir akan terjadi kepada hakim konstitusi lainnya kalau mereka punya cacat bawaan sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi. Itu dan Adis Kadir menurut udah ada cacat bawaan. Coba deh tanya seluruh rakyat Indonesia, terutama yang kesal dengan peristiwa Agustus. Bagaimana caranya seorang hakim berhadapan dengan rasa keadilan publik kalau dia adalah orang partai dan punya permasalahan masa lalu dengan kepentingan publik. Jadi bagi saya ini bagian dari cacat bawaan itulah ya. Bagian dari cacat bawaan itu yang akhirnya nanti pasti akan membuat paling enggak putusan-putusan ke depan juga akan dikhawatirkan kalau kayak gitu ya. Ya ini tidak saya mention untuk kita mempersepsikan Pak Adis Kadir seperti yang saya mau omongkan ini. Tapi kurang lebih begini, kalau MK itu adalah institusi peradilan yang bisa mengubah banyak kehendak politik ya, dengan pengawalan konstitusional mereka. MK bukan tidak pernah menyimpang. MK bahkan pernah sangat menyimpang dengan putusan terkait Mas Gibran misalnya. Lalu memperbaiki diri. Nah ini membuat orang politik tidak nyaman. Ya kemudian kayaknya perlu ditempatkan cepu-cepu kita lah. Seolah-olah gitu ya. Seolah-olah gitu. Analoginya gitu. Tapi mudah-mudahan Pak Adis Kadir nggak begitu. Tapi pasti ada kaitan lah. Mudah-mudahan nggak begitu. Nggak begitu. Masih ada. Ya coba bayangkan. Ya. Saya mau kita membayangkan. Kita ini dua kelompok nih berdua. Tiba-tiba ada yang bilang, Fer, pilih hakim konstitusi dong. Saya tahu Mas Tatang nih. Saya tahu kelemahannya, saya tahu kelebihannya. Saya kirim Mas Tatang aja. Begitu Mas Tatang jadi hakim konstitusi, buat putusan yang tidak sesuai dengan saya bahkan bisa telepon. Saya bisa WA, saya bisa mempertanyakan, bisa datangin rumahnya. Gimana sih bro? Dulu janjinya sama saya apa? Ingat loh, saya punya rahasia loh. Nah, asumsi ini tidak dalam ruang kosong. Kita punya track record, kita punya kasus, peristiwa yang menjelaskan relasi Pak Adis Kadir dengan DPR dan publik. Nah, ini masalahnya. Pun Pak Adis Kadir ke depan akan baik, persepsi publik sudah tidak melihat hakim berdiri dengan lurus. Padahal publik adalah pencari keadilan. Bagaimana bisa pencari keadilan datang ke forum sidang Mahkamah Konstitusi dan yakin terhadap hakim itu? Iya kalau putusannya sesuai dengan kehendak publik. Kalau tidak sesuai dengan kehendak publik, walaupun diputus dengan jujur dan adil, persepsi pencari keadilan sudah rusak sedari awal terhadap sang hakim. Ya. Itu mungkin sedikit banyak sama dengan apa situasi Anwar Usman sekarang setelah putusan Mas Gibran ya. Iya, orang akan membacanya berbeda kan? Iya. Kayak habis itu ada kemarin
berita bahwa dia paling sering absen, siapa orang udah lu lagi. Ente lagi. Angkel gitu kan. Oke. Nah itu jadi problematika serius. Nggak boleh orang datang ke ruang pengadilan itu dengan keraguan. Orang mau cari keadilan. Publik harus dibuat trust. Karena bagaimanapun putusan pengadilan, Mas Tatang, pasti ada pihak yang tidak suka. Ya, tidak akan membuat semua orang suka ya. Ya, tapi kalau hakimnya diyakini benar, track recordnya bagus, orang akan menerima. Lihat deh, berapa banyak orang mempermasalahkan putusan MK periode pertama, kedua, tapi mematuhinya. Mereka nggak suka, tapi harus patuh. Itu yang disebut marwah. Pernah nggak ketemu guru, ya, walaupun kasih nilai kita buruk, tapi tuh guru tuh kita respect betul. Temukan guru yang ngasih nilai bagus, tapi kita tahu guru rasa respect kita kurang. Benar. Saya dulu di sekolah bertanya-tanya kenapa saya beda ya merespon guru ini dengan guru. Oh, guru satu ini walaupun beri kita nilai tidak bagus amat, dia ada marwah, ada nilai keguruan di dirinya. Dia merangkul, dia jadi guru gitu ya. Begitu juga hakim. Kalau kita sudah tahu backgroundnya, tahu perbuatannya, tahu kelakuannya. Ini saya ambil contoh ya. Saya kuliah di Fakultas Hukum. Saya tahu teman-teman saya. Lalu teman-teman saya yang saya bilang ini orang badut kampus lah gitu ya. Jadi hakim. Saya hebat apapun jubah yang dia pakai di pengadilan, bagaimanapun dia teman saya tahu kelakuannya lenehnya. Persepsi itu merusak. Bayangkan orang yang tidak kuliah hukum melihat hakim yang dia tahu ada track record, ada hakim yang secara hitungan matematika mengumumkan gaji naik, yang bagi orang tidak masuk akal perhitungan matematikanya. Soal apartemen dan biaya harian itu. Itu kan sama dengan orang merasa tidak masuk dengan konsep matematika 8 kali 8 sama dengan 6 kali 4. Nah bayangkan dua orang ini ada di dalam sidang MK, itu kita bilang bagaimana mungkin dia akan mendatangkan keadilan? Marwahnya itu nggak terbentuk Nggak ada. Nggak ada ya. Itu ya ada ya. Ya perlu marwah itu. Makanya hakim itu harus menjaga marwahnya, integritasnya. Kalau nggak dipanggil yang mulia. Oh ya, yang mulia padahal yang mulia. Ya. Nah, tapi udah pasti kan gini. Itu bukan nama hotel ya. Itu ya. Nah, tapi kan Pak ada pembelaan itu, dan itu sebenarnya sudah ketebak bahwa DPR mengatakan bahwa Adis Kadir memang dalam situasi Agustus kemarin kena nih. MKD memanggil, tapi yang tidak divonis putusan melanggar etik. Itu yang kita juga sebenarnya dari kemarin nggak divonis untuk apa? Kita mungkin baru tahu ya sekarang setelah jadi MK gitu kan. Iya, jeruk makan jeruk pasti hasilnya ya kita bisa tebak ya. Bagaimana mungkin anggota DPR akan mengadili perbuatan etis atau tidaknya seorang anggota DPR jika yang memeriksanya adalah anggota DPR juga, apalagi Adis Kadir kan politisi senior ya. Jadi gimana caranya tuh dengan partai yang cukup besar ya, seperti Golkar. Jadi bagi saya orang tahu kok etik itu kan di sini. Sekarang bukan sekedar administrasi bahwa Coba Mas Tatang jujur. Bagaimana perasaan Mas Tatang soal DPR dan Adis Kadir? Ya aneh. Ya kita akan janggal. Pasti itu. Nah, itu yang harus ditangkap DPR. Anda mungkin baik. Catatan Anda sudah dibersihkan. Tapi perasaan masyarakat bagaimana? Di sana standar etis itu. Nilai-nilai yang hidup di masyarakat kan etik itu. Bukan yang ada di DPR kan? Yang mau ditegakkan DPR soal etik itu adalah standar nilai masyarakat. Harusnya pakai standar nilai standar itu. Masyarakat. Jangan standar DPR. Salah itu DPR.
Kan mereka wakil rakyat, harusnya tangkap emosi rakyat. Tangkap ya kan? ya karena nggak tangkap rasa dan perasaan publik itu. Rasa-perasaan publik itu sudah ditinggalkan mungkin gitu ya. Udah ya. Nah, tapi kalau kita lihat ke depan, menurut Uda Ferry itu apa yang kemudian nantinya akan didorong oleh DPR ini sehingga kemudian penting sekali untuk memasang lebih banyak tadi kalau kita bicara cepu-cepu atau kaki-kaki ini di Mahkamah Konstitusi ini. Apa kira-kira aturan-aturan gampangnya yang paling dekat dan berkaitan dengan situasi kekiniannya kan keributan undang-undang pilkada ya, soal langsung tidak langsung ya. Oh ya. DPR Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan banyak putusan soal langsung itu. 70, 71, 55, 135 nomor putusannya ya. Semuanya memperkuat posisi bahwa pilkada harus langsung. 135 yang terakhir bahkan memastikan jenis pemilu serentak kita 2, pemilu nasional dan pemilu daerah. Terminologinya pemilu, maknanya langsung kan? Yeah. Karena azas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 5 tahun sekali. Jadi ada azas yang memastikan bahwa pilkada itu akan jadi pemilu kepala daerah. Oke. Nah, DPR nggak nyaman, pengennya tetap pilkada tidak langsung di DPRD. Kalau mereka ubah undang-undangnya, dibatalkan MK, selesai cerita mereka. Ya. Mereka perlu dulu memastikan hasil pertandingan dengan meletakkan komposisi hakim. Jadi ya pasti tidak menyenangkan kan kalau kekalahan Arsenal kemarin adalah upaya komposisi yang diatur ya. Oke. Dan bagi saya itu yang terjadi dalam cara DPR mengelola jumlah atau komposisi hakim MK. Jadi kayaknya itu nanti yang menjadi salah satu. Itu salah satu ya, kan belum kita bicara undang-undang TNI, undang-undang Polri, undang-undang lain ya yang perlu mereka pastikan aman gitu ya. Oke. Tapi salah satunya itu ya. Kalau gitu kemarin kan sempat wacaranya udah mencuat tuh, walaupun DPR nggak akan membahas di prolegnas ini, tapi kok kayak kami pastikan dulu lah yang di ujung ya. Kita tunda dulu ya masyarakat heboh, karena asumsinya begini, begitu masyarakat heboh DPR memutuskan, maka yang jadi undang-undang yang diputuskan DPR dibawa ke MK kan? Ya. Nah, lihat kehebohan soal pilkada, tentu DPR bisa meyakini, ini akan banyak gugatan kalau kemudian kita sahkan undang-undang ini. Oke, kita atur dulu penjaga gawangnya di MK. Nah, ya bagi saya ini strategi yang memuakkan sih ya. Maksudnya dalam artian bernegara ini kekuasaan itu pasti potensial menyimpang. Maka komitmennya agar penyimpangan itu bisa untuk dibenahi, maka ada peradilan. Oke. Ya. Nah, kalau politik merusak pengadilan, maka mereka sebenarnya merusak diri mereka sendiri. Orang akan muak dengan putusan-putusan, dengan undang-undang. Ya, kalau publiknya punya kesadaran politik, 5 tahun lagi mereka tidak pilih kan gitu ya. Tapi kalau publik yang marah, tentu akan timbul keributan terus. Orang demo, mungkin akan ada benturan-benturan. Ini biaya negara semua nih, kerugian, capek kita. Ngapain Anda marah-marah ke publik? Ngapain Anda demo-demo? Loh, kan masalahnya putusan Anda, undang-undangnya Anda buat gitu ya. Nah, kalau mereka berupaya ngambil partisipasi publik, menampung aspirasi itu jadi undang-undang, nggak akan ada orang yang demo chaos selalu bawa masalah ke MK berhari-hari, banyak sekali kasusnya. Nah, itu yang sebenarnya bagi kita kerugian juga bagi DPR. Hanya Anda tidak mempedulikan kerugian itu.
Ya. Ya nggak peduli dengan publik, nggak peduli orang demo, yang penting gaji jalan terus. Gitu. Ya. Dan kalau nanti bicara soal pemenangan, ngamanin dapil juga udah kepilih kan gitu dah. Cincai-cincai lah gitu ya. Kan komposisi hakim MK juga sudah diatur. Itu, aduh. Nah tapi dah, kalau kita lihat itu kan secara aturan sebenarnya hakim MK itu kan ada 9. 3 dipilih DPR, 3 pemerintah ya atau presiden, sama satunya Mahkamah Agung kan. Nah, bagaimana kemudian proses ini kan selalu kalau kita lihat itu kan ini ada voting Syarat, ya. Pembagian kelembagaan ya. Maksudnya nanti ketika mengambil putusan itu loh dah. Oke. Itu kan pasti voting kan. Ya belum tentu juga kehadiran satu orang ini signifikan kan gitu ya. Ya, artinya apakah ketika kemudian DPR mengamankan 3 itu Terus kemudian cukup rusak MK ya? terus rusak MK gitu. Jadi untuk sebelum menjawab itu saya benahi terminologinya dulu ya. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan bahwa hakim konstitusi diajukan oleh, bukan dipilih. Oh, diajukan. Diajukan oleh. Ya. Kalimat diajukan oleh ini bisa macam-macam ya. Bisa proses seleksinya oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung. Oke. Tapi bisa oleh lembaga lain. Dulu masyarakat sipil salah satunya kita mengusulkan seleksinya independen oleh Komisi Yudisial. Nanti calon itu akan berapa orang tertentu akan disampaikan ke DPR untuk nanti salah satunya akan diajukan oleh DPR kepada Presiden untuk dilantik. Oke. Ya. Begitu juga Presiden. Presiden akan bentuk tim seleksi. Tim seleksi itu kan biasanya mengajukan 2 orang terbaik ya, untuk salah satunya diajukan oleh Presiden untuk dilantik Presiden sendiri. Begitu juga Mahkamah Agung nih super tertutup nih. Jadi kalimatnya diajukan. Nah hebatnya kalimat diajukan itu ditafsirkan DPR, bahkan oleh Presiden, bahkan mungkin oleh Mahkamah Agung, adalah proses dipilih, proses mereka menentukan seleksinya. Padahal hanya pengajuan sebenarnya. Ya, diajukan oleh. Nah, sebenarnya kalau kita berasumsi bahwa belum tentu juga satu orang akan mempengaruhi mayoritas hakim konstitusi, betul. Tapi harus diingat akan ada transaksi politik. Ya setidak-tidaknya akan jadi cepu lembaga lah gitu ya. Yang mayoritas ini yang selalu bertahan. Ya, Anda pastikan orang ini bisa disingkirkan di MK karena dia yang punya pengaruh. Kan ada hakim, orang yang pandai mungkin berdialektika sehingga meyakinkan hakim yang lain. Dan bagi saya itu yang tidak sehat kalau melihat komposisi yang akan dikirim. Kedua, bagaimanapun pembentuk undang-undang sebagai salah satu objek yang paling sering dipermasalahkan di MK, ada 2 lembaga penting, yaitu DPR dan pemerintah, Presiden. Nah, bayangkan kalau masing-masing dengan komitmen ingin menjaga undang-undang, kebetulan partai koalisi Presiden mayoritas di DPR, ya bisa dipastikan kalau semua adalah kerja-kerja politik, maka akan ada komposisi 6 orang yang ditugaskan untuk mengawal undang-undang bentukan DPR dan Presiden. Nah ternyata begitu 6 orang ini lebih mengutamakan sumpah yang dia ucapkan, kan politisi kesal ya. Lalu mengirimkan salah satu orang untuk merusak komposisi itu. Menurut pandangan saya, putusan-putusan MK sekarang komposisi hakimnya 6-3. 6 lebih serius untuk memperjuangkan publik, ya bisa kadang-kadang 7-2 dan lain-lain ya. 6-3. Nah kalau kemudian dari komposisi 6 itu dikurangin 1, lebih mengarah ke perspektif pembentuk undang-undang, sudah 5-4. Ya, 5-4. Walaupun mayoritas, begitu datang hakim yang lain bisa berpindah lagi kan perspektifnya. Nah di titik itu bagi saya mengendalikan komposisi hakim tidak baik, tetapi bukan sesuatu yang bisa kita hindari pula. Ini catatan karena para politisi terlalu
di dalam mengendalikan kekuasaannya. Padahal Mas Tatang, sebenarnya DPR tidak harus memilih orang mereka sendiri seperti Pak Adis Kadir untuk memastikan permainan komposisi politik. Saya mau kasih tahu kejahatan yang lebih cantik untuk itu. Kejahatan yang lebih cantik. Ya, supaya DPR melakukanlah, jahatlah sama kami. Gitu. Saya kasih petunjuknya. Kan ketidaknyamanan DPR kepada MK adalah MK itu sering menjadi positive legislator, buat undang-undang sendiri, sehingga menghancurkan narasi politik yang ada di dalam undang-undang, ya kan? Ya gampangnya pilih saja akademisi yang perspektifnya secara keilmuan sesuai dengan kepentingan DPR. Orang yang anti MK positive legislator itu banyak. Banyak ya ternyata. Nggak sedikit itu, banyak. Tapi punya landasan berpikir ilmiah. Karena perdebatan antara positif dan negatif legislator itu sudah bukan 10 tahun belakangan, berabad-abad itu, ratusan tahun. Sejak 1803 itu. Jadi orang-orangnya juga masih ada banyak. Orang yang mengatakan bahwa peradilan adalah corong undang-undang itu banyak. Nah, orang ini bahkan punya track record ilmiah, punya mereka punya Scopus dalam jurnalnya, punya Sinta yang respectable gitu ya. Tulisan mereka pun walaupun berbeda pandangan, misal saya yang berbeda pandangan, kita hormati sebagai cara berbeda yang patut dihormati dalam ruang-ruang ilmiah. Orang itu saja. Kenapa harus orang politik, kan kayak ketahuan mainnya dan terlalu kasar gitu ya, kasar sekali. Nah, ini yang begini-beginian politik-politik yang tidak halus begini menjadi pertanyaan kita, sekasar itukah cara peradaban politik kita? Kenapa nggak dipilih orang yang kita tahu, tulisannya sudah pasti nih, nggak mungkin nanti di MK dia akan berubah sikap. Dia akan kemudian mempertahankan keyakinan, boleh aja. Tapi standar keadilan itu menjadi sangat penting. Nah, DPR lebih mementingkan standar politik. Ini orang nggak mungkin nih. Ini pasti kita betul nih. Kalau dia macam-macam, dia punya track record buruk nih. Dia politisi senior nih, aman ini. Cara mainnya itu udah sama gitu kan. Tidak mungkin tidak orang partai. Kan saking buruknya politik kita itu dalam meloloskan hakim konstitusi, ada yang ngomong begini. Sebelum beliau terpilih dan ikut seleksi, beliau sudah mengundurkan diri. Ya kemarin doang mengundurkan diri. Kalau 5 tahun yang lalu itu baru punya nilai, melewati ruang waktu politik kan. Ini malah kemudian bilang sudah mundur. Itu kan kayak memperbodoh kita semua. Tenanglah, sehari kemarin dia sudah bertindak netral. Ya kan konyol kita melihat begitu. Nah, alasan-alasan seperti itu menurutku nyeleneh aja. Dan publik sebenarnya udah paham mainan-mainan kayak gitu kan. Udah semakin pinter kita. Yang nggak mungkin nggak paham lah. Itu kan kalau mau balik sepak bola lagi, menyontohkan MU lagi lah. Mau ganti pemain. Mau ditransfer ke Arsenal. Sama MU. Tenang. Ini sudah netral, tidak lagi MU. Dalam hari pertandingan itu mereka pindahkan, terus dipindahkan jadi pemain Arsenal. Arsenal pasti ragu, kecuali saat bursa transfer ada waktu politik Ini ketika mau tanding, hari pertandingan tenang, karena Anda kurang pemain, kita kasih pemain MU. Ya semua orang bilang, gimana? Barusan dalam pertandingan dia dipindahkan. Pasti jangan-jangan nanti melaksanakan kepentingan MU. Walaupun dia habis-habisan untuk Arsenal, orang kalau Arsenal kalah sudah pasti orang curiga dengan pemain itu. Bisa jadi kambing hitam juga. Jadi jangan kemudian ngakal-ngakalin publik. Publik udah pintar. Orang rata-rata fans MU pintar lah. Baiklah. Nah, ini berarti juga tadi kalau misalnya Pak Diskadir ini nonton, artinya bisa jadi kita bilang bahwa kalau misalnya tugas ini tetap diemban, ini akhirnya juga akan membuat publik tuh tetap
apa ya, punya ingatan atau track record yang kemudian susah terhapus ya, ini akan jadi beban malah buat dia ya. Dia kasihan dia Kasihan sendiri. dia kan? Ya, pasti kasihan. Sudah pasti orang mengasumsikan dia adalah orang DPR. Bahkan ya, ini bacaan kita ya, ada kecenderungan begitu hakim mayoritas terbentuk, untuk mengelabui kepentingan, dia masuk mayoritas. Karena bagaimanapun ceritanya dia kan sudah kalah kan. Bahkan kalau Pak Adis Kadir menggunakan strategi seperti ini, orang bilang alah, itu gara-gara sudah mayoritas ya gabung aja gitu kan. Oh, misalnya ada putusan nih. Ada putusan berpihak kepada publik. Berpihak pada publik. Jadi tebakannya udah, nanti Adis Kadir juga pasti akan ikut masuk. Ngapain dia harus di minoritas? Tentu publik akan melihat dia selalu, oh, Anda di minoritas untuk memastikan membela DPR ya. Itu cara masuk pun orang akan tetap curiga. Alah, coba kalau komposisinya tuh 5-4. Nah, di 5 ini untuk kepentingan publik ada Pak Adis Kadir baru top gitu kan. Dengan dia seperti apapun ya, ceritanya orang udah bilang sudahlah ada politiknya ini. Dan itu tidak elok bagi Pak Adis Kadir ya, persepsi publik terhadap putusan peradilan. Orang akan merasa putusan peradilan, apakah putusan ini benar-benar adil untuk kami? Itu akan karena tidak ada Pak Adis Kadir di dalamnya. Ya sama dengan Pak Anwar Usman, paman itu ya. Paman, selamanya orang akan ngecap beliau sebagai orangnya Jokowi, penyelamat keponakan sendiri, yang kemudian menjalankan berbagai kepentingan. Kemarin kan dengan salah satu media beliau sudah bersumpah ya, demi Allah Pak Jokowi tidak hubungi saya, tidak ini. Tapi kan orang-orang kan tidak. Ya demi Allah bahwa ini tidak ada kepentingan, saya bersumpah mati terlaknat, tidak diterima bumi dan langit. Nah, mungkin orang bilang, oh kayak nekat juga deh. Sumpahnya ngeri juga nih. Iya. Jadi yang begitu-begitu membuat orang tertawa dan melihat hakim tidak lagi bisa dianggap sebagai wakil Tuhan. Itu kan peristilahan ya, wakil Tuhan di bumi. Tetapi menjadi orang yang disangkakan para pencari keadilan. Harusnya orang datang karena adil. Saya ingat di kisah agama-agama Samawi ya, dua orang ibu berebut seorang bayi. Ya. Dia datang ke Sulaiman ya, Nabi Sulaiman. Bagaimana? Nabi Sulaiman atau ayahnya Daud? Aduh, lupa. Dia datang, dua orang yang bertikai karena yakin Nabi Sulaiman akan memutus seadil-adilnya. Bayangkan kalau track record ya, katakanlah Nabi Sulaiman ya bermasalah, nggak akan datang mereka. Dan lihat putusannya itu luar biasa. Oke, ini apa masalahnya? Kedua-duanya mengaku ibu terhadap bayi yang diperebutkan. Kata Nabi Sulaiman, belah dua, kasih satu. Satu orang ibu mengatakan, nggak apa-apa. Ibu yang lain mengatakan, nangis. Nggak, kasih aja. Lalu Nabi memutuskan, kamulah ibu sesungguhnya. Ada dua makna, bisa hebat kita menjelaskan. Satu, betul-betul ibu biologisnya, sehingga itu miliknya, itu anaknya. Satu, ibu ideologis, dalam artian kalau ibu biologisnya tega membunuh anaknya, maka ibu inilah yang patut untuk merawatnya. Jadi dia bisa menilai suatu orang yang bersengketa itu akan melakukan amanah dengan baik, dan putusannya itu menurut saya luar biasa tuh, kalau dibaca lebih dalam. Nah, begitulah harusnya hakim konstitusi. Dia bisa menilai bagaimana orang mendapatkan hak-haknya. Bahkan si bayi pun dapat haknya untuk dirawat dengan orang yang paling layak, gitu ya. Lepas dari biologis atau tidak ibu yang merawatnya. Itu cara hakim pintar. Nah, kalau kemudian hakim syarat politik, Mas Tatang, kita mau apa? Kita mau mengajukan apa? Jadi emang mau berharap kemana kalau tidak ada kekuasaan peradilan dalam sengkarut dunia politik?
Ya. Konstitusi kita bilang bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka. Merdeka dari siapa? Dari DPR, dari pemerintah, dari para pihak. Ya. Pertanyaan saya, DPR para pihak nggak di MK? Iya. Lah, di sebelah orang yang mengajukan permohonan, namanya termohon, DPR tuh, Iya. dalam pengujian undang-undang. Nah, sekarang ada anggota DPR jadi hakim. Itu kan sama saja yang mengajukan permohonan adik, termohonnya ayahnya, ya, dalam pengujian undang-undang karena ada pemerintahan ayahnya, hakimnya pamannya. Kita yang nonton aja merasa nggak layak nih persidangan. Nah, Dia gitu juga. orang lagi, dia, ya kan? Dia lagi, gitu ya. Dia lagi. Nah, apa udah pertanyaan terakhir mungkin? Apa dampak paling besar dari pola-pola seperti ini, penunjukan misalnya Pak Adis Kadir ini dalam akhirnya ketika nanti Mahkamah Konstitusi tidak bisa jadi lembaga yang kemudian tempat masyarakat bersandar soal keadilan, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi yang akan mengganggu demokrasi kita? Itu kemungkinan terburuknya. Ketika rakyat mau memperjuangkan hak-haknya, mereka tidak mendapatkan putusan yang adil. Hak-hak konstitusional kita dalam hal apa saja. Makanya saya sama teman-teman sering ngomong ngulang-ngulang ini, udah nggak lucu lagi sebenarnya, bahwa konstitusi kita itu melindungi seluruh hak yang ada. Hak para jomblo saja dilindungi. Yes. Nggak percaya dia. Apa misalnya? Pasal 28B Undang-Undang Dasar 45. Ya, setiap orang berhak untuk melangsungkan pernikahan yang sah. Jadi kalau ada calon mertua menghalangi kita, Anda melanggar hak konstitusional saya. Pasal 28. Ya, maksudnya begini, hal yang seperti itu saja dilindungi. Apalagi jaminan kesehatan, hak atas pendidikan, fakir miskin dan anak-anak telantar, hak atas lingkungan, hak atas ekonomi, hak atas kesehatan, hak apalagi semua ada di sana. Nah, kalau hakimnya untuk kepentingan politik, hak konstitusional kita bisa didasarkan landasan kepentingan politik. Isu tambang ada di sana di dalam konstitusi. Isu apalagi hutan, banjir ada di sana. Benar. Coba misalnya banjir ya, kan kayu gelondongan bisnis hutan kan, itu. Nebang hutan sembarangan, itu sudah pasti melanggar hak konstitusional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar bilang begini, untuk urusan ekonomi harus memperhatikan wawasan lingkungan hidup. Konstitusi yang bilang. Sehingga kalau semua orang tidak memperhatikan lingkungan hidup dalam bisnisnya, harusnya MK memastikan ada undang-undang yang bisa menjewer mereka. Kalau tidak, terdampak kepada publik. Begini dampak Sumatera, begitu dampak Papua, dampak Kalimantan, beberapa daerah di Pulau Jawa terendam. Bayangkan kalau hakimnya politisi, apalagi pebisnis, selesai kita. Nggak berdasarkan keadilan konstitusi ya, tapi akan ada di era-era Orde Baru, rakyat akan bilang begini, ya sudah, kita ini rakyat, tugas kita itu nelongso, nggak apa-apa, enak zamanku toh. Jadi bagi saya jangan sampai ada rakyat kita yang mencoba menerima penderitaan, padahal tugas negara memastikan haknya terpenuhi. Makanya kita bisa lihat kekacauan kebijakan politik dibiarkan di depan mata, kekacauan MBG, keracunan loh orang. Bukan sembarang. Satu rakyat yang mati gara-gara kebijakan pemerintah itu dosa pemerintah, tidak hanya di akhirat, di dunia juga. MBG kacau, food estate kacau, kebijakan militer kacau, kenapa militer kacau? Ini bukan, jangan salah sangka teman-teman TNI. Ada TNI prajurit terendah diambil gajinya untuk perumahan TNI. Yang mereka dapat apa? Gajinya hanya 800.000 per bulan, tetapi rumah mereka tidak dapat. Kurang sedih apa lagi? Ini rekayasa negara atau alat negara yang dibentuk untuk melindungi kita, tapi mereka nggak bisa hidup. Kebijakan polisi kita kacau, sudah dibilang bahwa
tidak boleh masuk ruang sipil, masuk juga ruang sipil. Kenapa coba polisi memaksa masuk ruang sipil? Ya karena mereka menderita. Mereka butuh uang, butuh penghidupan. Makanya Mas Tatang, coba bayangkan kita menuntut mereka melakukan kewajiban mereka, menjaga kita, tapi mereka nggak diberikan haknya. Ini imajinasi ya, coba ya. Ada Intel sedang berburu orang, bandar narkoba, udah kelihatan tuh. Tiba-tiba dia telepon istri, rinso habis di rumah, sabun habis, listrik udah udah bunyi gitu ya. Apa nggak rusak tuh konsentrasi di lapangan? Nah, tugas MK melindungi itu semua agar ini tertib. Tugas DPR dan pemerintah dan kita semua mematuhi putusan MK. Nah, kalau wasitnya adalah orang-orang politik, kita bisa membayangkan apa isi putusannya. Hak konstitusional kita dalam seluruh lini bisa berantakan. Apa saja, apapun. Sebut deh masalah, termasuk sepak bola deh kalau saya mau katakan. Kenapa? Karena di konstitusi ada kepastian birokrasi harus berjalan dengan profesional. Gimana birokrasi bisa berjalan profesional? Sepak bola kita bisa mantap. Orang ketua PSI-nya bukan betul-betul paham sepak bola, hanya pebisnis bola gitu misalnya. Nah, akhirnya ya sepak bola kita tidak berkembang. Jadi kita ini semua jangan bilang orang ngaruh kehidupan gua, hakim konstitusinya begitu, terserah. Anda rasakan seluruh lini kehidupan Anda politik. Kalau kemudian politik tidak dikendalikan, Anda menderita. Tugas pengendali politik adalah hakim konstitusi. Seperti itu. Kalau Anda marah-marah makan tahu goreng, harganya mahal, itu gara-gara kebijakan politik tidak dikawal oleh putusan MK. Iya betul kan? Iya. Karena kebijakan anggaran kan ada di undang-undang. Siap. Oke. Udah. Terima kasih banyak obrolannya pagi hari ini yang mendung dan gloomy ini. Iya, makin tidak menyenangkan kita di MK ya. Aduh, makin pusing juga ya kita. Tapi semoga ada titik cerah lah untuk bisa mengawal itu semua ya. Apapun pasti ada positifnya. Ada positif ya. Itu sahabat kemas.com, semoga bisa menerima dan memetik obrolan saya hari ini bersama dengan Uda Ferry. Kita bertemu lagi di Gegas dan Nampol selanjutnya. Bye bye.